membawakan sebuah materi yang sangat menarik ya. Apalagi yaitu tentang fashion. Dan judul pembukaan kita malam hari ini yaitu Seni Muslimah Menemukan Fashion, Tips Produktif Cerdas dalam Berkarir. Oke, nah sebelumnya aku mau ngingetin buat sahabat Soleh semua, barangkali nanti ada materi-materi yang pastinya penting banget ya gitu. Nah, aku mau ngajakin teman-teman selagi aku menyapa materi kita malam-malam hari ini, yuk semuanya disiapkan dulu alat tulisnya. Ya, aku juga udah siapin loh. Oke, ya disiapin dulu, ambil buku, penanya, dan kemudian teman-teman boleh catat dan jangan lupa nanti di akhir sesi setelah itu teman-teman silahkan share momen keseruan pada malam hari ini dengan tag di pemateri kita dan tag juga IG @solehstory. Oke, kita sapa dulu ya pemateri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum dibuka. Oke, gimana kabarnya Kak? Insya Allah, alhamdulillah luar biasa. Bahagia banget ketemu wanita-wanita solihah di sini yang semangat belajar tengah malam. Dan ini udah mulai rame ya, Masya Allah, barakallah semuanya. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak? Air terjun ya? Biar adem. Oke. Lagi Iya, mana rumah Jilinya? pengennya rumahnya tuh samping sungai gitu kan. Aduh, Insya Allah. Oke. Kalau boleh tahu rutinitasnya sedang apa ini Kak? Alhamdulillah sekarang ini Masya Allah ya, aku bersyukur banget Allah pertemukan dengan banyak kebaikan, termasuk di komunitas ini gitu, ketemu teman-teman yang ya ini ya semangat belajar di saat usianya masih sangat muda. Terus juga aku alhamdulillah sekarang lagi sibuk selain menjadi ibu. Aku juga seorang Sakina Rangers, jadi aku promotor buku-buku Tauhid Anak ya. Jadi kalau kita zaman sekarang tuh banyak yang kebingungan kan tentang rukun iman terhadap takdir aja, kodok kodar itu yang sedewasa kita itu susah ya membedakan kodok kodar itu apa. Ya enggak. Nah, ini menantang banget ketika menjelaskan itu kepada anak-anak gitu, itu perlu dibahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti biar mereka nggak terbiasa ibadahnya oke, jalan, sholat oke gitu, hafalan oke gitu, tapi adabnya nggak kena. Iya, ruh nilai Islamnya itu nggak kepraktek di keseharian. Ibadah jalan, maksiat jalan juga. Nah itu kan banyak ya fenomena sekarang ya di pesantren tapi tetap pacaran gitu. Nah makanya itu bagian dari aku ngambil peran di situ. Sebelumnya aku fotografer, terus setelah punya anak, aku dengan sadar punya fokus sendiri. Kita perlu fokus di peran sebagai ibu dan istri gitu ya. Maka aku ngambil peran ini tadi, edukator edukasi tauhid anak gitu. Biar berdampak sampai gedenya gitu. Gitu Mbak TFV yang suaranya lembut sekali, Masya Allah. TFV ini kalau bisa kalau dari wajah-wajahnya ini sepertinya yang ini ya, teman-teman di sini kisaran umurnya 17 tahunan ya. Berapa tahun ini? 20, Masya Allah. KFV di ini. Oh iya. Suara kok kedengaran nggak? Kedengaran. Tapi pakai HP agak susah, pakai laptop juga sedang susah sekarang.
Oh, 22, 23. Oh, Masya Allah, ini rata-rata ini. Oh iya, 17 beneran ada ya? Wih, Masya Allah. Oh, barakallah. Ada yang 27. 31 juga ada, Masya Allah. Ih, keren. Dari 18, 19, 27, 29. Masya Allah. Dan ini aktif-aktif semua ya, Masya Allah. Teman-teman, salah satu pembelajaran yang berdampak itu adalah ketika kita terlibat aktif. Luar biasa nih, Masya Allah. Ada terlatih ya sama di sini ya. Iya Teh, alhamdulillah ya Teh ya. Dari usia muda emang harusnya. Oke. Amin, Masya Allah. Ini aku manggilnya Teteh aja kali ya. Oh iya, boleh. Oke. Sebenarnya aku bukan orang Sunda sih, aku orang Jawa. Nggak Iya. apa-apa manggil Teteh juga nggak apa-apa. Jawa Tengah sebenarnya. Iya, iya. Oh, aku juga ada turunan Jawa, Teh. Oh iya. Iya, aku ada turunan Kebumennya dari papa. Dari kita Kebumen. Iya, aku di Kebumen itu ada menganti, cantik banget. Ini lah. Kok jadi curhat. Iya. Oke. Kita kayaknya udah kebanyakan bercanda nih, teman-teman udah nggak sabar nih kayaknya mendengar materi dari Syikra ya. Oke. Nah, Teh, kita banyak gitu pada yang nanya gitu ya. Passion apa itu passion gitu ya kan? Nah mungkin boleh sedikit dijabarin gitu. Yang passion tuh apa sih dan gunanya itu buat apa gitu? Mungkin untuk dasarnya dulu gitu. Barangkali masih banyak yang belum tahu karena kan tadi ada yang masih 17 tahun gitu kan apa itu passion masih SMA gitu kan? Itu mungkin bisa dijelasin sedikit. Silakan. Oke, aku izin share screen sedikit sebentar ya. Bisa Kak? Bisa nggak? Bisa ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Salah. Sebenarnya aku nggak nyiap sebenarnya mohon maaf sebelumnya ya ini teman-teman, aku belum sempat menyiapkan materi yang ini karena ini singkat banget gitu ya, dadakan, dan semoga ini tandanya semoga kita berjodoh di lain kesempatan yang lebih panjang gitu ya. Kali ini aku tuh sebenarnya pengen lebih banyak sharing, mendengarkan teman-teman, mendengarkan apa yang jadi gundah gulananya teman-teman gitu ya. Ini juga PPT cuman buat perkenalan gitu ya, biar ada aja gitu. Ya, sebelumnya aku mau salam lagi ya dengan penuh dengan doa penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jangan jangan remehkan kebaikan kecil walau sekedar menjawab salam, walau sekedar memperlihatkan wajah dengan penuh senyum gitu. Karena itu sebenarnya kebaikan dan itu ada setiap kebaikan adalah akan Allah balas dengan kebaikan gitu. Jadi kalau kita fokus terus sama tadi ikhtiar baik-baiknya, semoga itu nanti jadi narik banyak kebaikan-kebaikan kita. Nah, di sini aku mau sedikit sharing ke teman-teman tentang semakin produktif saat passionate. Jadi bukan nunggu passion dulu baru kita produktif, gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalnya sebelum lupa perkenalan dulu. Masya Allah. Nih ya, sebelum aku nanya-nanya lebih banyak, aku mau perkenalkan dulu. Tadi ya sedikit yang udah disampaikan pas ngobrol sama TFV gitu ya. Aku memang
basicnya sebenarnya aku tuh jurusan peternakan dan gizi di IPB, tapi aku sangat tertarik sama self development. Jadi sejak kuliah sampai ketemu jodohnya itu berkutat di dunia training. Makanya sampai tadinya tuh dari fotografi gitu ya, sampai ikutan certified NLP, certified apa Stephen, terus kelas-kelas pengembangan diri gitu. Karena aku ngerasain butuh banget ilmu gitu. Kalau nggak ngebekalin dengan ilmu, mungkin aku udah gampang depresi gitu. Kayak kebanyakan sekarang kan mental health issue itu ini banget ya. Makanya aku seneng banget belajar. Seneng banget sama dunia pengembangan diri, dan sekarang alhamdulillah jadi konsultan untuk buku penguat iman anak, jadi bagian dari Ranges Sakinah gitu ya, distributor buku anak. Dan di sini kalau misalnya ngomong passion, aku mau langsung lanjut ya. Aku mau cerita dulu. Cerita kalau yang bisa minta tolong di unmute ya, yang ada suara bocor. Nah, kalau ketika ngomongin passion, aku pengen cerita dulu sejarah asal ininya nih ya. Asal muasal aku ngerasain pertama kali passionate gitu. Karena ternyata aku waktu itu saat kuliah itu sempat pernah ngerasain kayak down banget gitu ya, ngerasain kayak yang lesu banget gitu, karena banyak banget orang-orang di sekitar aku yang itu tuh matahin pendapat aku gitu ya. Jadi aku punya pendapat apa itu disalahin gitu, disalahin terus gitu. Dan itu tuh ternyata jadi momen terberat gitu dalam hidupku saat itu ya, saat pas kuliah itu aku ngerasa kayak lesu banget, kayak nggak ada gairah hidup gitu, kayak nggak semangat gitu. Nah, sampai akhirnya Allah itu pertemukan aku dengan Stephen. Jadi aku waktu itu walaupun nggak semangat, aku percaya ketika kita keluar gitu ya, ketika kita berikhtiar, Allah kasih jalan gitu. Berdoa aja sama Allah, terus kitanya jangan diem di rumah gitu, keluar gitu. Ada tawaran apa waktu itu, aku inget banget kalau nggak salah itu ada workshop gratis gitu tentang Stephen, terus aku ikut gitu. Nah, di situ pertama kali aku ngerasa dimengerti gitu. Pertama kali aku ngerasa dimengerti bahwa oh, ternyata aku yang aneh ini dan dianggap aneh sama orang-orang di sekitarku itu karena keintuitingannya aku. Jadi aku tuh tipe intuiting. BTW nih, sebelumnya di sini ada yang kenal Stephen nggak? Ada nggak yang udah pernah tes Stephen atau tahu aja? Belum tahu, Kak. Oh, belum tahu. Raisa apa MK mesin kecerdasannya? Tahu Kak tuh. Tanisia tahu. Tapi masih banyak yang belum ya. Nisa iya kenal. Apa? Coba yang udah pernah, ada yang di sini yang udah pernah tes Stephen nggak? Apa MK-nya? Mesin kecerdasannya. Belum coba, tapi tahu ya. Ya, jadi aku sambil jelasin ya, boleh teman-teman chat ya, biar kita bisa relate nanti. Aku nggak apa-apa teman-teman baru tahu, tapi ini semoga jadi pintu ya, pintu gerbang untuk pemahaman yang baru. Karena aku juga pas tahu Stephen itu, oh ternyata Stephen itu nggak sekedar kayak pembagian karakter gitu, tapi dia itu semacam dia itu menunjukkan mesin kecerdasan kita. Kita itu dominannya di bagian apa gitu. Bukan berarti otak kita yang kepake, misalnya nih orang intuiting, berarti otak yang kepake otak kanan atas terus gitu. Enggak gitu. Tapi ada aktivitas otak bagian kanan atas ini lebih dominan. Semua bagian otak kita tuh pasti bekerja ya. Nggak mungkin cuman sebagian doang yang bekerja, itu enggak gitu. Cuman ada yang dominan gitu loh. Nah, jadi Stephen ini dengan penelitian yang super duper panjang, itu ternyata dia bisa dengan mudah membaca
kekuatan genetik kita. Jadi ini berbeda dengan kayak personality yang kayak teman-teman tahu sanguin, melankolis, korelis, pragmatis. Tahu itu? Nah, itu mesin apa namanya? Itu tipe-tipe kepribadian yang kayak gitu, itu kan bisa berubah. Kita tes sekarang, nah apa sama tes waktu kita zaman sekolah itu bisa berubah, ya enggak? Karena itu kan by questionnaire gitu ya, itu bisa berubah. Tapi kalau Stephen itu enggak, dia itu yang dites adalah genetik kitanya, yang dibaca adalah genetik kitanya. Jadi mau apa namanya, mau kita nanti udah tua atau dari muda sampai nanti punya anak, punya suami gitu ya, itu tetap sama gitu. Jadi mesin kecerdasannya tetap sama gitu. Nah, makanya ini yang menarik buat aku. Jadi tesnya cukup sekali seumur hidup, tapi kita jadi tahu, oh kenapa aku teh lesu banget ternyata. Nih, cerita di balik itu singkat ya. Cerita di balik kenapa aku lesu banget ternyata ketika dipatahin orang-orang di sekitar aku. Ternyata aku ini tipe jenis intuiting yang chemistry-nya di kata kreatif, dan chemistry-nya itu atau bahasa ininya itu apa ya? Chemistry teh dia punya kekuatan di kata. Dan dia suka untuk suka diapresiasi gitu, suka di apa namanya, karena dia kata ya, dia apa namanya, dia suka memuji dan suka diapresiasi, dan dia juga suka apa namanya menuliskan ide gitu, apa namanya, suka ide. Kata itu bahasa lainnya adalah ilmu atau ide gitu. Nah, makanya kenapa ketika itu dipatahin gitu ya, itu buat orang intuiting itu kayak sesuatu yang besar banget gitu loh. Apalagi intuitingnya ini ekstrovert. Nah, kalau ekstrovert di Stephen itu beda dengan ekstrovert introvert ala psikologi umum. Ekstrovert di Stephen itu adalah orang yang kekuatannya itu dari luar. Kalau introvert itu orang yang kekuatannya dari dalam. Jadi bukan tentang dia pendiam atau ceriwis. Jadi jangan sampai bilang gini, aku nggak bisa ngomong gitu ya, diminta jadi MC di kelas apa namanya, kelas Jumanji gitu ya, Jumanji malam, nggak bisa, aku mah introvert, aku mah nggak bisa ngomong, nggak bisa tampil gitu, enggak gitu, karena introvert itu bukan nggak bisa ngomong atau nggak suka tampil di depan, bukan. Introvert kalau di Stephen itu adalah orangnya kekuatannya dari dalam. Jadi dia ketika ada masalah dia perlu menyendiri biar dia kena apa ya, ke trigger sendiri gitu. Kalau ekstrovert itu butuh support dari lingkungan, butuh difasilitasi gitu. Makanya ketika butuh didorong gitu, butuh distimulus gitu. Makanya ketika lingkungannya itu kayak nggak support, itu tuh kayak sesuatu yang salah gitu buat orang intuiting, buat orang yang ekstrovert gitu. Nah, nanti teman-teman kayak gini ya, ketika teman-teman belajar tentang kayak gini, Stephen, itu akan lebih mudah memahami, oh passion kita tuh apa gitu. Karena ketika aku belajar, ketika aku pertama kenal dan terus merasa akhirnya ada yang mengerti aku gitu ya, terus akhirnya aku tahu juga bahwa oh passionnya aku dulu sama kayak teman-teman yang mungkin juga meraba-raba, aku teh ngapain ya gitu ya, aku teh sebenarnya apa ya yang mau aku pilih gitu, bingung. Dan itu wajar banget di masa-masa kita dulu ya, bukan dulu, maksudnya aku yang dulu, di masa-masa pencarian jati diri itu wajar banget kita bingung, dan itu bagus. Bingung itu tandanya kita perlu belajar agar kita tahu, kita tuh perlu masukkan data lebih gitu. Bingung itu kan karena kita tuh kekurangan data, kekurangan informasi, makanya kita butuh belajar. Kalau kita udah cukup informasi, kita bisa menentukan kita memilih yang mana, jadi nggak bingung lagi. Kebayang nggak? Nah, that's why kenapa mumpung teman-teman masih sangat-sangat muda banget, bahkan ada yang usianya 17, 18 tahun, sok abisin waktunya buat banyakin belajar. Jadi sebelum nanti tersibukan dengan dunia yang lebih kompleks gitu ya, entah itu dunia kerja, entah dunia pernikahan, entah dunia peranakan gitu ya, akan sangat baik ketika teman-teman mengenal diri teman-teman sendiri. Termasuk nih ya,
Aku mau nggak aku jelasin sedikit tentang passionate dari tipe-tipe ini nih? Mau? Atau kita skip? Boleh Kak? Oke. Nah, jadi kalau intuiting itu apa? Passionnya itu di ngide sebenarnya, atau memberi solusi sebenarnya. Atau ya tadi ya, apa gagasan, kata-kata gitu. Kreativitas itu sesuatu yang jadi passionnya orang intuiting gitu ya. Sesuatu yang bikin dia itu bergairah gitu loh, bikin dia semangat gitu. Jadi apa namanya, intuiting itu dia dia akan sangat sulit untuk ngerjain hal-hal perintilan kecil gitu. Dan dia akan senang sama ngelakuin sesuatu yang kayak berbeda gitu, sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kayak aku dulu itu kan menjalani profesi aku sebagai fotografer itu apa namanya, disupport sama lingkungan yang mereka tuh melihat sisi kekuatan aku, diferensiasi aku itu di candid gitu. Jadi dan emang orang intuiting itu gitu, nggak suka sama dengan kebanyakan orang, nggak suka sama dengan apa namanya, kalau udah ada fotografer kan banyak ya, tapi yang candid, spesialis candid itu masih sedikit gitu. Nah, aku milih di bagian itu gitu. Jadi spesialis gitu, nggak mau sama dengan kebanyakan orang. Itu intuiting gitu. Karena orang kreatif dia cenderung nggak mau sama kebanyakan orang. Nah, orang feeling ini kekuatannya di cinta. Masya Allah. Feeling ini kekuatannya di cinta. Teman-teman boleh catat ya, karena aku nggak banyak pakai slide, karena itu tadi, karena belum sempat bikinin karena apa dadakan. Jadi tapi teman-teman boleh catat dan nanti aku akan kasih hadiah buat teman-teman yang resumenya menarik ya. Boleh nanti di-share di story atau di feed, boleh di mana aja. Yang penting dibagi ilmunya. Jadi feeling ini kekuatannya di cinta, perasaan, kekuatannya di hubungan, emosi gitu. Jadi orang feeling itu cenderung akan lebih empati. Makanya orang feeling biasanya dia itu munculnya di komunitas-komunitas. Nah, kayak Tenisa nih. Tenisa, Masya Allah ya. Di komunitas ini ada, komunitas itu ada. Itu tuh karena orang feeling itu senang berinteraksi dengan manusia, berkomunikasi. Kekuatannya adalah komunikasi. Nah, terus apa namanya? Dan dia emang punya bakat kepemimpinan yang lebih dibandingkan yang lain karena dia akan lebih merangkul gitu. Beda dengan thinking. Thinking sama feeling ini sebenarnya orang-orang yang secara genetik apa kepemimpinannya lebih dibandingkan yang lain. Bukan berarti yang lain nggak bisa jadi pemimpin ya, beda ya teman-teman. Ini adalah apa namanya, potensi dasarnya itu mereka lebih gitu. Tapi bedanya orang thinking itu kepemimpinannya lebih cenderung kayak SOP, kayak kalau di perusahaan itu kayak manajer gitu. Jadi orang thinking karena kekuatannya itu adalah analisa, kekuatannya itu adalah thinkingnya, apa pemikirannya gitu ya. Dia sangat kuat di analisa. Dia jago bikin sistem. Dia jago bikin apa namanya, bikin strategi gitu. Dan dia apa namanya, tadi suka memimpin dalam artian suka ngatur-ngatur. Nah, siapa di sini yang suka ngatur-ngatur? Ngatur-ngatur gitu, tapi kurang empati gitu. Nah, itu biasanya thinking gitu. Nah, apa namanya? Maka orang thinking itu butuh butuh jabatan buat dia itu bisa passionate, bahkan ya sampai di ranah kerja kita tuh bisa gini loh teman-teman. Apa kalau teman-teman paham, kalau misalnya teman-teman thinking ternyata tipe orang thinking, maka carilah kerjaan yang itu bisa ada jenjang karirnya, ada naik jabatannya gitu. Karena jabatan buat orang thinking itu penting gitu. Jabatan itu bagi orang thinking itu adalah apa ya, basic need-nya dia gitu, kayak kebutuhan dasarnya dia untuk dia bisa berkarya gitu.
gitu. Jadi bukan nggak berarti gila jabatan juga gitu. Nggak, kita nggak dalam konteks apa namanya menjulit ya. Kita sedang belajar pola-pola kecerdasan manusia yang itu beragam. Dan ketika kita memahami ini, kita akan lebih gimana ya? Akan lebih aware sama diri kita, oh kita tuh kebutuhannya apa gitu ya. Dan kita juga akan lebih respect sama kebutuhan orang lain gitu. Kebayang nggak? Kalau aku kecepatan bilang ya, kalau ada yang mau ditanyain juga boleh langsung nanya. Lanjut ke sensing. Nah, kalau sensing, ini adalah orang yang kekuatannya di memori. Sense itu dari kata indera, sense. Six sense gitu ya. Nah, kan sense itu indera. Jadi dia kekuatannya di memori. Dia kekuatannya juga di otot gitu. Makanya orang sensing ini biasanya tahan banting. Agak kecepatan Kak atau aku yang nulisnya lama? Oh iya karena nulis ya. Masya Allah. Aku akan pelankan. Aduh. Jadi kalau orang thinking tadi, dia kan yang bikin SOP ya, bikin standar operational prosedur, bikin aturan gitu. Nah, orang sensing inilah orang yang menerapkan, orang yang senang untuk jalanin aturan. Biasanya orang sensing adalah orang yang taat aturan. Jadi kalau misalnya ada temen nih ya, yang kayak masalah banget kalau temennya tuh nggak pakai helm misalnya. Ada yang sebentar doang kesini pakai helm, atau pas di lampu merah dia ya udah ini belok aja yang sepi gitu ya. Nah, kan ada ya orang-orang kayak gitu. Nah, orang sensing ini orang yang paling protes sama ketidaktaatan terhadap aturan itu gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat diri teman-teman atau teman di sekitarnya itu yang kayak memegang aturan erat-erat gitu ya, itu biasanya sensing gitu. Dan biasanya orang sensing, ketika sensing ini dia akan semakin bagus ketika dia banyak berkeringat, banyak bermain, justru dia semakin bagus. Nah, nanti ini bahkan ya sampai ke anak-anak loh di aplikasi ini. Kalau kita punya anak sensing, atau punya adik, atau punya keponakan yang dia tipe sensing, maka nggak usah paksa dia untuk tidur siang. Biarkan dia bermain. Kalau dia pengen main sepedahan gitu ya sepanjang hari, nggak apa-apa, biarin aja gitu. Bahkan sensing, nggak perlu yang belajar ekstra banget, asal dia berkeringat, asal dia happy bermain, dia itu bisa memicu kecerdasan dia. Gitu. Masya Allah ya, ini kalau nggak tahu ilmunya, orang suka salah treatment masalahnya. Ada nih kasus orang tua yang nggak ngerti tentang Stephen, anaknya dipaksa, anaknya sensing pengennya bermain, pengennya naik sepedahan, dipaksa sama orang tuanya buat tidur siang. Ya udah, ya tetap aja prestasinya, dan dia mengeluhkan prestasinya itu nggak bagus gitu ya. Nah, sampai ketika dikonsultasi sama Stephen ya, terus dikasih saran, udah biarin anaknya main gitu, belajarnya sekedarnya aja lah gitu. Nah, justru malah prestasinya meningkat gitu. Itu kalau sensing. Nah, kalau jadi banyak banget pendekatannya sebenarnya ya. Kalau workshopnya Stephen aja itu berhari-hari sebenarnya. Tapi ini aku cuman pengenalan ya ke teman-teman bahwa ada loh cara agar kita itu bisa lebih mudah mengetahui passionate kita gitu ya. Apa yang bikin kita bergairah, apa yang bikin kita semangat gitu. Apa yang bikin kita itu walaupun ngelakuin sesuatu yang capek, berat gitu, tapi ya udah tetap jalan gitu. Kan itu kan fungsinya kita ngomongin passion. Ya nggak? Sebenarnya passion itu nggak jadi penting-penting amat kalau seseorang itu bisa terus produktif gitu. Bisa terus, maksudnya gini. Benar kan? Tugas kita di dunia itu apa sih teman-teman?
Misi kita hidup di dunia itu apa sih? Ada yang mau apa? Speak up? Beribadah, beribadah kepada Allah. Apa misi? Beribadah kepada Allahnya kayak gimana? Menjadi khalifah. Yes, menjadi khalifah. Kita itu ditugaskan sama Allah ada di dunia ini untuk jadi khalifah sekaligus hamba. Kita punya dua peran yang sangat besar hidup di dunia ini. Menjadi khalifah dan menjadi hamba. Gitu kan. Khalifah artinya apa? Khalifah artinya apa? Kepemimpinan, Kak. Pemimpin. Pemimpin kayak gimana? Kita sekarang lagi mimpin apa nih? Pemimpin yang kayak gimana? Apakah semua orang berarti gimana nih? Semua orang jadi pemimpin Kak? Ini maksudnya adalah kita ini adalah agennya Allah. Kita ini gini. Jadi sebelum kita ngomongin passion, kita perlu sadar dulu sama tujuan hidup kita. Karena buat apa passion itu gitu? Kalau kita nggak sadar sama apa yang kita tuju, kalau kita nggak sadar sama goals kita, maka passion itu akan bergerak nggak itu gitu. Nah, makanya tentukan dulu tujuan kita tuh apa, goals kita apa. Kalau teman-teman selama ini tuh kayak udah refleks gitu ya, tujuan hidup di dunia apa? Beribadah gitu ya. Jadi khalifah gitu. Tapi kebayang nggak menjadi khalifah itu seperti apa? Beribadah itu seperti apa? Apakah beribadah itu artinya kita sholat dan zikir terus gitu ya? Sholat terus, apakah kita akhirnya ketika kita sekolah gitu ya, itu tidak ibadah? Apakah ketika kita kerja berarti kita tidak beribadah dong? Nah, khalifah yakni sebagai wakil pengganti atau duta Tuhan di muka bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya tentang bagaimana ia melaksanakan tugas fungsi kekhalifahannya. Ini bagus nih kata-katanya, sebagai wakil pengganti atau ya kita itu perantara. Mungkin bahasanya bukan pengganti ya, tapi perantaranya Allah di bumi. Wih, Masya Allah. Ini siapa nih menuntut ilmu, menjaga, memelihara diri? Tevi, Masya Allah. Ini copy pasta atau nulis sendiri, Teh? Membantu dan menjaga kesatuan umat. Masya Allah, Tevi. Ini rajin banget ya. Masya Allah, barakallah, Teh. Nah, jadi khalifah ini kan sebenarnya pemimpin atau periayah atau bisa dibilang pengurus urusan umat, yang ngurusin urusan umat manusia di muka bumi, mau dia muslim atau non muslim. Kita tuh sebenarnya gitu loh, kita tuh ngurusin bumi gitu. Makanya kenapa terhadap sampah sekalipun itu adalah bagian dari tugas kekhalifahan kita. Sebagai khalifah itu kita ngurusin bumi, itu sampah bertebaran di mana-mana, itu juga bagian dari tugas kita. Ada banyak kemaksiatan di mana-mana, itu juga bagian dari tugas kita. Ada peran kita di situ untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Kenapa kita tugasnya seberat itu gitu? Karena kita khalifah gitu. Karena kita itu yang mengurusi bumi gitu. Kita itu perantaranya Allah, wakilnya Allah untuk mengurusi bumi gitu. Salam dari Rumah Genetika, karakter Stephen Pajang-Pajang, Masya Allah. Iya, maaf nahi mungkar, Kak. Nah, gitu ya. Jadi tadi tuh karena tugas kita adalah khalifah, itu kenapa kita perlu banyak beramal solih, ya enggak? Kita perlu banyak melakukan produktivitas yang itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Iya, apa betul banget? Iya enggak? Nah, jadi kenapa kita butuh produktif? Karena ini bagian dari perintah Allah. Kita itu diperintahin Allah bukan untuk jadi soleh sendirian. Enggak ada selama seumur-umur. Nah, para nabi dan rasul nggak pernah mencontohkan dia soleh sendirian. Pasti mereka ngajak umat gitu. Walaupun ada yang meninggalkannya gitu, walaupun ada yang nggak mau ikut gitu. Tapi misinya adalah ngajak gitu.
Nah, produktivitas itu juga perlu kita bangun frame-nya sesuai dengan misi hidup kita gitu. Jadi, jangan sampai teman-teman nganggap produktivitas itu hanya sekedar mendapat duit gitu loh, dapat cuan. Ketika teman-teman nggak dapat cuan tuh, gue nggak produktif banget hari ini gitu. Aku nggak produktif banget ya Allah, aku tuh cuma jadi ibu rumah tangga di rumah aja gitu. Itu mindset yang keliru. Ketika kita memandang produktivitas itu sama dengan arus kebanyakan sekarang yang itu nggak dipimpin dengan iman, nggak dipimpin dengan kesadaran iman gitu, itu akan kebawa sama arus bahwa yang namanya produktif itu kita berkarya yang menghasilkan cuan, gitu, menghasilkan uang gitu. Sehingga ketika seorang perempuan di rumah menjadi ibu, gitu ya, itu dianggap tidak produktif. Dan bahkan kita pun ngerasa nggak produktif. Oh, Masya Allah, itu sesuatu sekali. Di kalangan yang sudah jadi ibu ya. Padahal bisa nggak jadi ibu tetap produktif? Sesuai dengan perintah dan larangan Allah tadi ya, sesuai misi kekhalifahan. Ya tadi, ketika kita menyibukkan diri dalam rangka upaya untuk membangun generasi penerus. Seorang ibu punya tugas mulia karena karena itu harus produktif ya Kak. Nah produktifnya ini tadi, tugasnya mulia. Nah produktivitasnya itu bukan hanya diukur dari cuan tadi, bukan diukur dari uang, tapi gimana perannya ini bisa itu tuh sesuai dengan maunya Allah, perintah dan larangannya Allah. Ketika seorang ibu dia sibuk untuk mengurusi anaknya agar dia jadi generasi penerus bangsa yang luar biasa kokoh imannya, akhlaknya, dia itu jadi kebaikan buat lingkungannya. Bahkan dia nggak hanya ngurusin anaknya, ngurusin anak-anak orang lain misalnya lewat itu ya, sharing gitu ya tentang parenting dan lain-lain yang semacam itu gitu ya. Itu adalah produktif gitu. Walaupun nggak selalu menghasilkan uang. Nah, frame kayak gini perlu dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim biar kita nggak kebawa arus. Termasuk ketika kita menempatkan passion. Passion itu nggak jadi penting kalau itu nggak bikin kita produktif. Gitu, Beb. Kebayang nggak? Jadi, maksudnya adalah kenapa kita perlu belajar untuk menemukan passion kita. Sebenarnya frame-nya perlu frame itu bingkai berpikir. Cara berpikirnya itu adalah kita perlu tahu passionate kita yang bikin kita semangat, yang bikin kita bergairah. Jadi passion itu sendiri kalau guru saya Pak Jamil Azaini suka bilang itu adalah sesuatu yang kalau kita kerjain mau itu susah, mau itu berat, kita tetap kerjain gitu. Kita tetap kita mau ngerjain itu gitu. Nah, itu passionate yang sesuatu yang meskipun berat kita tetap lakuin gitu. Dan kita antusias di dalam semangat gitu. Ada semangat gitu. Kan ada ya orang yang ngerjain sesuatu tapi kayak ogah-ogahan gitu ya. Aduh, capek, bener-bener capek. Aduh, gitu kan banyak kan yang kayak gitu ya. Nah, bisa jadi kerjanya dia belum menemukan titik passionnya atau dia belum bisa bikin yang dia kerjain itu bikin dia passionate, dia semangat, bergairah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita udah paham tentang tujuan hidup kita apa, oh iya kita tuh punya misi besar sebagai khalifah, perantaranya Allah di bumi untuk jadi kebaikan buat alam semesta. Nah, untuk jadi kebaikan buat alam semesta, maka semua peran apapun itu, ketika kita berkontribusi di komunitas, itu kita lagi menjalankan peran sebagai khalifah gitu. Nah, kemudian kita perlu untuk memahami passion itu adalah sebagai alat bantu aja. Jadi kita itu perlu
perlu mengenal passion kita. Apa sih yang bikin kita passionate gitu? Apa sih yang bikin kita semangat gitu? Itu adalah agar kita tetap semangat beramal solih gitu, tetap semangat dalam produktivitas dalam rangka kebaikan itu tadi gitu. Jadi jangan sampai dibalik, apa namanya, ih aku mah belum ketemu passion aku, jadinya ya udahlah aku emang gini gitu ya, jadinya diem aja gitu. Enggak, bukan gitu. Jadi tugas kita tetap sama, jadi tadi ya, jadi apa namanya, jadi penebar kebaikan di muka bumi. Nah, agar kita terus semangat gitu, kita perlu ngambil peran yang kita passionate gitu. Kan karena Allah juga bilang ya di Al-Quran itu, teman-teman pernah dengar nggak istilah syakilah? Jalan, syakilah itu jalan. Jadi Allah itu sudah gini, ngasih kita itu jalannya masing-masing. Kita itu sebenarnya punya perannya masing-masing. Kita tuh punya perannya masing-masing dalam beramal solih gitu. Jadi nggak perlu nih Teh Bella maksain diri jadi Teh Moe gitu ya, atau Teh Mirna maksain diri jadi Teh Nisa untuk yang apa namanya komunitas atau apa gitu. Enggak perlu, karena setiap orang itu punya jalannya masing-masing, jalan pahala jariahnya masing-masing gitu. Nah, Masya Allah, Al-Isra ayat 84, betul banget Teh. Gitu. Jadi apa namanya? Ketika kita memahami ini bahwa oh iya ya, itu kenapa kan kalau di sahabat, di kisah sahabat, dicontohkan di sahabat-sahabat Rasul juga, nggak semua sahabat itu punya kekuatan yang sama, ya nggak? Coba. Kan mereka masing-masing menonjol. 4 khulafaur rasyidin aja. Coba, yang Abu Bakar kelembutan hatinya yang sangat menonjol, ya kan? Sami nawa atau nanya yang sangat menonjol gitu ya. Kalau Umar, kepemimpinan kerasnya yang sangat menonjol gitu kan. Dan Utsman terkenal dermawannya yang menonjol. Dan itu tuh juga mendeskripsikan, bisa sangat relate dengan ini loh. Walaupun apa namanya, kita nggak dites sidik jari ya, tapi tapi maksudnya itu tuh gambarannya tuh hampir menyerupai ini juga, kayak dermawan, sifat dermawannya Utsman gitu. Itu tuh menggambarkan sensing banget. Orang sensing itu dermawan gitu, emang suka neraktir, suka keindahan. Jadi kalau teman-teman biar gampang ya membayangkannya, orang-orang yang suka keindahan, kayak Utsman itu kan suka pakai baju yang mahal, suka pakai baju yang mewah gitu, yang indah gitu. Karena dia punya frame bahwa Allah itu menyukai keindahan, maka aku tuh malu gitu loh kalau nggak indah gitu. Nah, dan itu nggak jadi gini loh, nggak jadi apa namanya, misalnya dibandingkan Umar itu kan bajunya belel, sampai bajunya itu bolong-bolong. Ketika ada utusan Romawi datang ke Utsman, ke Umar aja, mereka bingung gitu. Masa ini pemimpin negara gitu, bajunya nggak kayak seorang pemimpin gitu. Karena saking lusuhnya baju Umar itu tuh jarang apa namanya, udah jahit-jahitan, banyak jahitannya gitu, banyak belel-belelnya. Nah, apakah kemudian Umar lebih mulia daripada Utsman, atau Utsman lebih solih daripada Umar? Kan nggak gitu. Jadi dalam Islam itu kita itu dibolehkan dengan apa ya, jalan kita masing-masing. Dan Utsman yang memilih untuk memakai baju-baju yang mewah gitu ya, maka yang indah-indah, yang mahal adalah bentuk dia bersyukur, maka itu pahala buat dia. Dan Umar yang dia berusaha untuk apa namanya, sederhana, untuk menundukkan hatinya gitu ya, biar dia nggak sombong gitu, itu pahala juga buat dia gitu. Nah, karakteristik itu tuh bikin kita jadi gini, oh kita itu memang tidak perlu untuk jadi satu orang yang sama gitu. Ketika kita memahami ini, semakin memahami ini, kita akan semakin paham bahwa
oh kita itu memang nggak harus jadi si A, si B, si C gitu. Ketika kita tahu kekuatan kita, tahu apa namanya titik ininya kita, titik ya kekuatan dan kelemahan itu, ya jadi versi terbaik diri kita gitu, bukan jadi orang lain gitu. Karena apa namanya ya tadi setiap orang tuh sudah Allah kasih kelebihannya masing-masing gitu ya. Nah terus menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, frame persegi letaknya pada kotak persegi, segitiga pada segi lingkar. Ya, masih senang ngerjainnya. Nah, oke. Gitu ya teman-teman. Jadi frame tadi ya, passion itu tadi adalah sebenarnya jalan atau tools atau alat agar kita itu terus-terusan semangat di jalan yang baik. Terus-terusan bisa produktif. Karena kalau misalnya kita ngerjain sesuatu yang itu terpaksa dan itu bukan apa namanya passion kita gitu ya, itu bisa aja, bisa kan, tetap bisa sih sebenarnya apa namanya, tapi bisa jadi kita nggak terlalu optimal gitu ya. Jadi apa namanya, tapi ketika pun belum menemukan passion, bukan berarti kita berhenti. Tuh. Kebayang ya maksudnya di sini? Frame berpikirnya kebayang ya? Kebayang nggak? Atau ada yang bingung? Nah, terus ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Tadi kayaknya di atas ada yang nanya ya. Kakak mau tanya, kalau tipe orang yang gampang bosen akan rutinitas yang berulang dan kadang suka ingin kebebasan tanpa kekangan. Kayaknya nih orang intuiting ya. Orang intuiting itu yaitu memang menyukai kebebasan. Dan tanpa kekangan. Ini bahasanya intuiting semua nih. Gampang bosen, nggak suka rutinitas, terus suka kebebasan tanpa kekangan. Emang orang intuiting tuh nggak begitu suka dengan terlalu banyak aturan ya. Dia orangnya fleksibel. Nah gini Teh Tati, makanya ya biasanya nih apa namanya, kalau yang kayak gini terus kita nggak punya support system yang memahami gitu ya, stres sendiri gitu, ya nggak Teh? Makanya, tapi sebelum kita gini, sebenarnya bukan berarti kita menuntut lingkungan, enggak. Maksudnya gini, lingkungan itu juga ada bagian dari kendali kita loh. Kayak misalnya gini, kita perlu tahu dulu kita itu kayak gimana. Kita itu orang yang mementingkan apa, kita itu orang yang ya tadi ya kekuatan dan kelemahannya itu di apa gitu ya. Sehingga kalau kita sehingga kita akan bisa mengkomunikasikan kepada orang lain kebutuhan kita. Misalnya nih, dan kita juga bisa memilih lingkungan yang support kita. Kalau kita tahu bahwa kita tuh nggak suka aturan yang terlalu mengekang, kita butuh kebebasan gitu ya, terus kita gampang bosen, maka kita akan bisa memilih komunitas-komunitas yang bikin kita tuh semangat lagi gitu, yang bikin kita nggak bosen. Apa yang bikin kita nggak bosen gitu. Nah itu kita cari gitu ya. Terus kita bisa memilih lingkungan yang tidak terlalu mengekang kita. Gitu. Dan kita juga bisa mengkomunikasikan ke orang-orang terdekat kita gitu ya, bahwa kita butuh ruang. Aku bukannya nggak mau taat gitu, tapi aku butuh ruang gitu ya, butuh ruang, tolong tolong aku dikasih ruang untuk untuk tidak terlalu banyak aturan gitu, tidak terlalu banyak tuntutan, kengkangan gitu. Aku akan kita bisa diskusi untuk win-win solution gitu. Misalnya nih sama siapa orang tua. Gitu. Orang tua maunya apa? Misalnya ini belum pada nikah semua ya? Atau ada yang udah nikah? Misalnya sama orang tua, misalnya sebelum nikah itu biasanya ya sama orang tua. Kalau udah nikah ya sama suami.
Jadi jadi kalau sama orang tua kita bisa win-win solution, kayak misalnya orang tua pengennya apa dari kita. Kita bisa ngobrolin dengan apa namanya persuasif gitu, tanpa kita menggebu-gebu gitu ya. Oh, nggak ngertiin aku gini. Ya itu mah jadinya berantem. Mendingan kita ngomong baik-baik gitu ya. Kayak minum teh itu loh, iklan teh. Bikinin teh dulu, pijet-pijet sambil orang tuanya, mamahnya, papanya gitu sambil ngobrol. Bapak tuh sebenarnya maunya apa sih dari aku gitu. Bla 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 bla. Oh gitu ya. Oh, Bapak tuh pengennya gini, gini, gini. Diulang kalimatnya, biar kita ngerasa kayak ngedengerin. Emang mendengerin ya, bukan kayak gitu. Diulang. Jadi, oh Bapak itu pengen gini, gini. Dan aku begini loh Pak pengennya. Jangan tapi. Kalau tapi, orang udah langsung, kamu nggak mendengarkan. Jadi kalau ini tips ya, tips obrolan persuasif sama orang tua, atau siapapun sebenarnya. Kalau kita pengen sama-sama menyampaikan pendapat, maka minta dulu orang lain untuk menyampaikan apa keinginan dia, apa harapan dia, lanjut kita nyampein harapan kita, tapi dengan kata sambungnya itu diganti, bukan tapi dan. Kan kita sering banget ya, oh iya kamu pengennya gitu ya, tapi aku pengennya gini. Bete nggak dengernya? Itu secara pikiran alam bawah sadar, kalau di NLP ya, itu kata tapi, itu udah langsung mendelete kata-kata yang sebelumnya. Kita yang mendengarkan tadi, itu seolah-olah tidak mendengarkan jadinya. Maka penting teman-teman belajar, nanti banyak lagi yang perlu dipelajarin ya, belajar kata, belajar NLP. Mengganti kata itu tadi, dari tapi jadi dan. Oh, mama pengennya gitu ya, dan aku pengennya gini mah, gitu. Itu akan beda rasanya. Cobain deh dipraktekin. Nah, bisa sampaikan di apa bisa enggak kalau misalnya apa namanya? Jangan apa aturannya itu dikurangin gitu. Aku teh kurang butuh ruang gitu. Biar nggak kerasa stres dikekang banget gitu. Nah, gitu ya. Itu salah satu tipsnya. Nah, berhubung ini kayaknya udah mulai banyak pertanyaan, aku bacain pertanyaan dulu ya. Bagaimana untuk merubah menjadi diri kita lebih baik lagi, Kak? Sedangkan kita masih suka mendengar omongan orang lain. Ini maksudnya gimana, Teh? Maksudnya gini ya, kan nggak ada hubungannya ya lebih baik dengan mendengarkan omongan orang lain. Iya nggak? Maksudnya gini, ya mendengarkan omongan orang lain kan tetap bisa membuat kita jadi lebih baik kan? Mungkin maksudnya gini ya, Teh, aku bacanya apa nih? TS aja. Mungkin maksudnya adalah kita kayak nggak bisa ngelangkah, memilih langkah gitu ya, ketika terlalu banyak interupsi orang pengen begini, pengen begitu gitu ya. Nah, bisa jadi kenapa kita ngerasa bermasalah dengan mendengarkan orang lain, bisa jadi karena kita tidak punya kendali terhadap diri kita. Sehingga kita jadi ketika ada orang yang mau ngasih masukan ke kita, kitanya jadi sensitif. Jadi kayak dia seolah-olah mengatur kita padahal belum tentu gitu. Nah, kalaupun mengatur, kan kita bisa tetap punya pilihan. Kita tetap punya pilihan untuk memilih apakah mau hanya mendengarkan saja atau memakai apa yang kita dengarkan dari orang untuk kita jalani. Kan itu selalu ada dalam pilihan kita. Ya nggak? Nah, maka yang terpenting adalah bukan tentang orang lain, tapi tentang diri kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami apa yang penting buat kita, apa yang kita prioritasin, apa yang kita anggap penting gitu. Sehingga kita bisa memilih gitu. Mau orang lain ngomong A, B, C, D, E, F gitu ya. Kita bisa memilih, oh yang A, B, C itu kayaknya aku nggak masuk deh ke aku gitu. Tapi saran dari F, D itu oke deh, bener sih, sama sesuai dengan prinsip aku misalnya. Nah, jadi kan nggak konflik gitu, nggak konflik sama orang lain. Kita ngerasa orang lain itu jadi
annoying, ganggu kita gitu ya, menekan kita, bahkan menuntut kita, karena kita nggak punya kendali terhadap diri kita. Kita nggak punya pilihan, sehingga kita ngerasa orang lain yang ngatur kita. Padahal kita bisa ngatur diri kita sendiri. Mungkin kita juga terjebak dengan perasaan-perasaan, kita nggak boleh nolak. Nah, ada juga sih masalah-masalah yang lebih kompleks, itu berhubungan dengan luka masa kecil yang bikin kita juga kayak sulit untuk menolak omongan orang lain gitu. Kayak seolah-olah kita harus ngikutin gitu. Itu bisa jadi juga ada kalau yang udah parah gitu ya, ada traumatis tertentu gitu yang perlu diselesaikan. Tapi kalau misalnya kita dengan kesadaran aja bisa gitu ya, untuk menyadari bahwa ini tuh ada di dalam pilihan aku loh. Yang dimintai pertanggungjawaban itu aku gitu. Bukan sikap orang terhadap aku gitu. Kan Allah nggak akan mintai kita nggak akan memintai kita pertanggungjawaban apa yang si A itu ngapain kamu gitu. Kan nggak nanya kayak gitu ke kita. Tapi apa yang kita pilih dari sikap respon orang lain ke kita gitu. Yang kita pilih itu apa? Nah, kadang-kadang kesadaran kita terhadap pilihan-pilihan yang bisa kita pilih itu memang zaman sekarang itu kayak rendah banget. Maksudnya kayak sesuatu yang menantang untuk dihadirkan. Tapi bisa ya, teman-teman, kita bisa semua sadar bahwa ini adalah pilihan yang bisa aku pilih, gitu ya. Semoga menjawab ya. Kak, kalau leadership-nya lebih menonjol tapi juga perasa, itu feeling apa thinking? Nah, tadi kan leadership itu ada 2 jenis. Ada leadership yang empati, kayak feeling. Ada leadership yang dia itu otoriter. Otoriter teh ya gitu ya, to the point gitu ya, ngatur-ngaturnya kayak manajer gitu ya. Ini nggak benar. Nah, kalau dia leadership yang perasa, berarti dia kemungkinan besarnya feeling. Walaupun ini mah sebenarnya akan lebih baik kalau teman-teman tes sidik jari. Karena itu akan lebih akurat dibanding menduga-duga. Karena kalau duga-duga kan kita bisa keliru gitu ya. Kayak aku nih, orang yang nggak begitu kenal aku, atau secara tampilan luar, orang lihat aku tuh orangnya kayak feeling, karena orangnya hangat gitu ya, kadang gampang gaul gitu, gampang gitu ya. Kalau intuiting kan secara alamiahnya itu agak asosial. Asosial itu agak nggak suka sama kerumunan gitu, nggak suka hahaha gitu, nggak suka nongkrong gitu. Sukanya ngobrol yang penting-penting aja gitu. Nah, orang ngiranya aku tuh feeling. Banyak orang awal-awal tuh ngiranya aku feeling gitu karena ternyata ada efek dari golongan darah aku. Golongan darah aku O. Emang O itu tampilannya kayak orang feeling gitu. Gitu. Kayak yang lebih hangat gitu ya. Tapi genetiknya aku intuiting. Tetap tadi ya. sangat bisa diinikan, sangat relate gitu sama keintuiting. Cuma ya itu maksudnya kadang-kadang kalau kita menduga itu bisa keliru, walaupun ya tergantung ya, kemampuan orang beda-beda. Tes aja. Kak, maaf aku mau nanya, maaf banget ya, yang mesin kecerdasan belum semuanya dijelasin detail kan, maaf ya kalau nggak apa-apa, iya. Insting ya ketinggalan ya. Iya nggak apa-apa. Masya Allah, maaf banget. Ya, satu lagi insting. Insting ini menarik banget karena dia itu kalau mesin kecerdasan lain, thinking, feeling, intuiting, sensing, dia bisa dia ada yang extrovert, ada yang introvert gitu. Kalau insting enggak. Nah, insting itu dia itu kan dari kata insting ya. Jadi dia itu emang spontan.
Karena otaknya otak belakang. Otak yang paling aktif itu otak reptil yang bagian belakang. Jadi dia kecenderungannya spontan, terus dia juga suka dengan pelayanan, suka melayani orang lain gitu. Dia juga suka aktivitas sosial, suka ngebantu. Sebenarnya orang insting ini orang yang sangat mudah membantu orang lain dan bahkan tanpa pikir panjang. Karena orang insting tadi dia dia gampang terstimulus gitu. Ketika ada yang susah dia langsung bantu gitu. Termasuk ketika dia distimulus marah gitu ya, dia juga gampang marah, gampang kesel, gampang itu gitu, tapi cepat selesai gitu. Gampang kesel tapi gampang memaafkan. Nah, itu insting. Jadi kekuatan dia adalah di serba bisanya, karena dia serba bisa, dan dia itu juru damai. Dia juga mudah mendamaikan orang. Gitu. Betul Kak, kadang bingung sendiri gitu sama diri sendiri. Ya wajar, karena kita nggak kenal. Makanya ya, kita perlu banyak tools, alat-alat untuk tadi bikin kita lebih optimal. Kakak mau izin bertanya, kalau saya lebih ke ketika orang ada yang menjelekkan kita, ngomongin di belakang, saya ngerasa down. Ada rasa ingin membalas omongan-omongan dengan cara frontal. Itu gimana ya Kak? Supaya lebih bisa menerima, sabar dengan apa yang diomongin oleh orang lain. Nah, ini ini kayaknya tantangan semua orang ya. Maksudnya apapun mesin kecerdasannya, yang namanya sakit hati gitu ya, itu kan masalah hampir lah kebanyakan orang tuh begitu juga ya. Kita dijelekan, difitnah atau diomongin gitu ya, terus kita down, itu wajar dan alamiah banget karena kita manusia yang dikasih Allah itu hawa nafsu, ego gitu. Terusik gitu ego kita, itu kita jadi down itu alamiah banget. Emang kita bukan malaikat yang diciptakan Allah itu untuk taat, bener-bener nggak ada gejolak buat yang lain-lain gitu ya. Nah, makanya ketaatan kita sebagai seorang hamba itu luar biasa. Teman-teman perlu sadar, walaupun ini nggak mudah ya, ini akan terus jadi pembelajaran seumur hidup. Dan sadari aja, itu it's okay. Nggak apa-apa, ini adalah pembelajaran seumur hidup. Allah tuh nggak ngelihat kita perfectnya sebagai orang yang sabar, titelnya gitu ya. Nggak, Allah tuh ngelihat proses kita. Bukan yang terpenting itu bukan ujungnya buat Allah, bahwa kita jadinya jadi orang sabar gitu, bukan. Tapi ikhtiarnya sebenarnya. Kalau teman-teman menyelami, mentadaburi ayat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah yang kita bolak-balik baca dan kita ucapkan setiap saat itu kan doanya apa? Ya Allah, tetapkanlah aku di jalanmu yang lurus. Karena memang Allah itu nggak minta kita untuk sampai di titik finish loh. Allah itu nggak minta kita sampai di titik finish. Artinya kita tuh nggak diminta Allah untuk jadi titik finish yang jadi ustazah, jadi orang sabar, solih, dan lain-lain gitu. Tapi kita itu diminta Allah untuk tetap di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya apa? Artinya, kalaupun kita belok-belok, kepleset gitu ya, balik lagi ke jalannya Allah yang lurus gitu. Artinya Allah itu sangat mementingkan proses. Allah itu sangat peduli sama proses kita. Nggak peduli ujungnya kita itu jadi apanya gitu. Jadi apanya itu bukan itu goals-nya gitu. Tapi di sepanjang proses ini loh, kita berusaha untuk jadi sabar, berusaha untuk menerima, ridho. Itu yang jadi nilai buat Allah. Sehingga kadang-kadang kita tuh kepleset ketika nggak pengen jadi orang. Iya betul, kita perlu termotivasi untuk jadi lebih baik tiap hari. Tapi ingat prosesnya, nikmatin prosesnya, bahwa yang dinilai Allah itu adalah proses bukan hasil. Ketika coba aku tanya sama Teh Nadia, ini bentuk kasih sayangnya Allah ya. Ketika Teh Nadia dikasih
kondisi orang-orang yang bikin diomongin di belakang, terus jadi ngerasa ngedon gitu, dijelekin orang di belakang. Kira-kira apa kebaikan Allah dari ngizinin kejadian itu terjadi? Kan gini ya, Allah itu kan maha segalanya. Dan tidak ada kejadian di atas muka buminya Allah ini terjadi dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ya nggak? Berarti dia dijelek-jelekin orang itu udah diizinin Allah. Itu Allah izinkan. Walaupun tidak Allah ridhoi ya. Allah nggak suka. Tapi Allah izinkan. Segala sesuatu yang Allah. Ketika kita yakin bahwa Allah itu maha baik, maka ketika Allah ngizinin kejadian itu terjadi pada diri kita, pasti ada kebaikan. Kira-kira nih, menurut Teh Nadia, kebaikannya apa? Saya pernah menikah tapi terpisah. Dan Nadia kalau mau ngomong di ini boleh ya, di mic. Allah memperlihatkan sikap orang, kita jadi tahu orang itu baik ke kita, ternyata begitu loh. Oke, bisa. Tapi kebaikannya Allah itu apa? Apalagi kebaikannya Allah? Nih, aku ini ya, aku langsung. Kira-kira ada nggak potensi pahala buat kita ketika kita dijelekin orang yang bikin kita sampai down? Ada nggak potensi pahalanya? Ada banyak banget, Kak. Banyak banget, ada. Nah, sekarang kita tujuan hidupnya buat apa tadi? Menjadi khalifah dan beribadah untuk beribadah. Nah, buat apa itu? Kalau kita berhasil jadi khalifah dan berhasil beribadah di dunia, itu kita dapat apa emang? Ridho Allah. Ridho Allah. Dapat ridho Allah, jannahnya Allah. Jadi sebenarnya ini hidup ini kan kata Allah, hidup ini adalah permainan. Hidup ini adalah permainan. Ya memang kayak permainan. Prize hadiahnya itu di akhir gitu. Jadi yang sebenarnya yang kita cari itu kan hadiahnya gitu. Di akhirnya gitu. Jadi pas ngejalanin ini ada potensi-potensi kita dapat koin. Kalau di permainan Mario Bros kayaknya nggak sejaman ya kita. Permainannya apa teman-teman zaman sekarang? Aku udah nggak update permainan. Dapat koin, dapat apa, itu tuh pahala gitu. Ibarat pahala. Jadi setiap kondisi Allah tuh ngasih pahala-pahala yang itu bisa jadi pembuka poin tadi grand prize hadiahnya gitu, rewardnya gitu loh. Nah, sekarang kita hidup di dunia itu sebentar apa selamanya? Sebentar, Kak. Yang selamanya di mana? Di akhirat. Akhirat. Ya kan? Nah, di akhirat itu cuma ada dua, surga atau neraka. Ya nggak? Nggak ada tengah-tengah. Aku main aman aja lah. Aku nggak mau, tapi aku nggak tatat banget lah. Aku tengah-tengah. Nggak ada kan? Kalau nggak surga ya neraka. Tidak ada tengah-tengah gitu. Maka kalau kita mindful untuk ingat terus tentang tujuan hidup kita, tentang apa yang sebenarnya kita cari di bumi ini, di dunia ini, kita lagi nyari poin-poin pahala nih biar Allah ridho sama kita gitu. Maka ketika Allah ngasih sesuatu yang itu kita tahu ada potensi pahalanya gitu ya, kita apakah senang atau sedih sebenarnya ya? Senang. Senang ya, tapi tetap sedih gitu ya. Ya nggak apa-apa, sedihnya diterima. Wajar kok, kita walaupun kita tahu bahwa iya ini pahala gitu, tapi netes gitu ya air mata, sedih gitu ya, sakit, apa-apa diterima. Nabiullah Muhammad suri teladannya kita, contoh yang Allah tunjukkan di bumi ini buat jadi contoh buat kita. Allah itu nggak nunjuk malaikat untuk jadi contoh buat kita, tapi sesama manusia. Lihatlah bagaimana Rasul itu juga pernah menangis, pernah marah, pernah kecewa, semua berupa-rupa rasa itu pernah dirasakan oleh Rasul. Sebagaimana kita juga pernah merasakan. Dan yang kita perlu contoh adalah gimana cara kita bereaksi, gimana cara kita bersikap, ekspresi kita tuh gimana. Itu yang diatur dalam Islam.
Kita boleh marah, tapi tidak boleh berekspresi marah-marah yang menghujat-hujat orang. Beda antara ekspresi marah dengan merasa marah. Coba teman-teman, apakah Rasulullah nggak pernah marah? Coba aku tanya nih ya. Apakah orang beriman itu artinya dia nggak boleh marah? Nggak boleh sedih? Ayo. Kita ngerasa nggak ada frame di tengah masyarakat seolah-olah orang beriman itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Iya nggak? Benar nggak? Iya, Tapi Rasulullah pernah marah nggak? Pernah sedih? Pernah. Nah, yang nggak boleh itu adalah ekspresi yang melanggar sampai hukum syara. Ngebanting-banting, merusak orang, mencelakai orang, mencelakai diri, itu nggak boleh. Gitu. Ekspresinya yang diatur, rasanya boleh. Maka ketika kita tahu tadi ya, oh ya ini tip pahala sebenarnya, tapi aku masih sedih, nggak apa-apa, diterima rasa sedihnya, diizinkan merasa. Oh ya aku sedih ya Allah, semoga, makanya alirkan doanya begini, ya Allah semoga dari rasa sedihku ini aku berusaha menerima ridho terhadap rasa sedih yang Engkau izinkan hadir ya Allah. Semoga ridhoku terhadap rasa sedih ini Engkau izinkan aku mendapatkan keridhoanmu. Gitu. Kebayang nggak? Gitu ya. Tapi aku penasaran nih, coba sama Teh. Sini teman-teman sama Teh Nadia juga perlu bisa digali ya. Kira-kira nih, pahala dari disakitin orang, dari tadi dia diomongin orang, dijulitin orang, dikata-katain orang, itu pahalanya apa aja? Pahala untuk apa? Pahalanya untuk apa? Pahalanya buat kita. Buat Sabar, kita ya semakin sabar. kuat Terus mungkin Kak, agar kita semakin kuat menghadapi mereka, semakin sabar lagi mungkin. yes, sabar, ikhlas, penggugur dosa, benar makin kuat, mantep. Satu nih yang sering terlupakan. Coba, apakah teman-teman ada yang menotis ini? Pahala karena kita telah sabar, kuat menghadapi segala masalah, mengurangi dosa, pribadi tangguh. Ya, semuanya betul. Ada satu lagi pahala dari disakiti orang lain tadi, adalah pahala, ini pahala yang luar biasa. Pahala yang luar biasa banget, karena pahala dari memaafkan. Karena apa? Kenapa luar biasa? Karena Allah yang bilang, hanya hambaku, hanya hambaku yang ridho yang akan mendapat keriduanku. Dan orang-orang yang berharap terhadap ampunan Allah, orang-orang yang memaafkan, itu sebenarnya adalah orang-orang yang berharap terhadap ampunan Allah. Jadi guruku pernah bilang begini, orang-orang yang memaafkan itu bukan berarti dia membenarkan perilaku buruk orang lain. Enggak. Tapi dia sadar diri bahwa dia itu butuh pemaafannya Allah. Maka buat kita yang butuh pemaafan Allah, wajar nggak? Aneh nggak kalau kita itu sampai nggak memaafkan orang lain? Gitu. Kebayang nggak? Coba nih teman-teman, saat lo ngerasa sakit hati banget sama orang ya, coba praktekin buat sholat taubat. Sholat taubat itu benar-benar ngebayangin dosa-dosa kita itu benar-benar dibayangin. Setelah kita ngerasa begitu rendah dan butuh dimaafkan Allah, masih nggak hati kita tuh merasa tinggi untuk tidak memaafkan orang lain? Nah, oke. Kebayang ya? Tapi tujuannya tenang bisa? Oke. Nah, terus tadi pertanyaannya di atas ya, banyak. Kita stop share dulu deh. Kita jawabin pertanyaan aja. Teh, ini jam berapa? Oh,
Siapa? Teh Iva nanti kabarin ya waktu aku berapa menit lagi. Nanti kebablasan sampai subuh gitu. Assalamualaikum, Teh Citra. Ya. Waalaikumsalam. Jadi Kak Evi keputus koneksinya. Jadi mohon izin untuk aku melanjutkan diri sebagai host. Oh iya mangga. Tanya jawab lagi. Mungkin bisa tanya jawab lagi terakhir Teh. Ya, biar nggak kemalaman juga ya, sembari dijawab tadi pertanyaannya yang luar biasa banget. Aku dapat highlight besar bahwa kita nikmatin prosesnya gitu ya, selama kita terus berusaha deket sama Allah. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, bagaimanapun mesin kecerdasan kita semua, intinya ada satu, kita menjadi khalifah di bumi ini, dan insya Allah diniatkan buat hal-hal baik. Mungkin tadi pertanyaannya sudah dijawab ya Teh Citra ya? Iya. Iya. Baik, ini satu pertanyaan terakhir yang raise hand mungkin ya, bisa. Oh boleh. Ya. Boleh. Nggak apa-apa ya yang lain kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak kejawab. Karena tadi benar kata Teh siapa aku? Jovisa. Adel, salam kenal. Jovisa Bilillah. Adel Teh. Adel, oh iya. Iya, Jovisa itu istilah zaman dulu. Yang bisa Bilillah. Masya Allah. Ya, mangga silakan bisa. Assalamualaikum Teh Citra. Ya, Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sih materinya benar-benar yang luar biasa banget menurut saya Teh. Perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Kenalan dulu aja mungkin Teh. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya mungkin entah nyambung atau gimana Teh. Jadi kadang saya itu suka bingung dengan kayak introvert sama extrovert gitu loh Teh. Jadi tuh kadang orang-orang itu suka kayak, mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Teteh terkait introvert dan extrovert gitu. Nah kadang itu saya suka berpendapat Teh, kayak sebenarnya dari sisi orang yang ekstrovert itu ada titik-titik tertentu yang mereka itu memiliki sifat ekstrovert. Begitu juga dengan introvert, dia memiliki sisi-sisi yang ekstrovert begitu. Tapi kadang orang itu kadang salah satu dari teman saya sendiri gitu suka kayak nggak bisa gitu. Ekstrovert itu ya ekstrovert aja. Ekstrovertnya itu kayak kamu yang senengnya tuh ngomong terus, yang lewat, yang bisa bergaul, yang akrab. Kalau yang introvert itu kayak saya yang hobinya suka di dalam kamar, di dalam rumah, yang nggak susah bersosialisasi dan lain-lain. Itu gimana sih Teh sebenarnya pemahamannya? Mungkin segitu saja dari saya Teh. Terima kasih banyak Teh. Ya, oke. Terima kasih. Ketangkep ya Teh Uswatun Hasanah. Masya Allah, semoga namanya jadi doa ya Teh. Gini, kalau aku jadi ini prinsip untuk ke ilmu apapun. Teman-teman, jadi gini, ilmu apapun itu yang bukan ilmu agama, itu hanyalah tools. Itu hanyalah alat untuk ngebantu kita jadi lebih efektif. Jadi, jangan terpaku ketiplek plek gitu loh. Jangan terpaku saklek gitu sama ilmu-ilmu tertentu yang bukan agama. Kalau ilmu agama kita kan samina wa ta'na, udah ngikut gitu kan ya. Tapi kalau ilmu-ilmu di luar itu gitu ya, maka kita sesuaikan. Sayang, bentar. Jojo boleh ke sana juga nanti umat musuh. Bentar ini hilang umumnya. Ini gimana ya, Mbak? Hilang. Nah. Aduh, maaf ya, Nak. Jadi ilmu apapun itu, maaf ya tadi kepencet. Sini boleh, mau sama Uma lagi, sini boleh. Ya. Jadi ilmu apapun itu, posisikan itu sebagai alat. Tadi warna apa? Biru. Belum pernah gua hitung emang. Ada kopi nggak? Suara mana ini bisa di ini nggak? Mute dulu.
Jadi posisikan itu sebagai alat bantu, bukan dipakai plug ketiplek gitu ya. Jadi kalau misalnya orang memahami bahwa oh introvert itu pendiam, ekstrovert itu ceriwis gitu ya. Terus akhirnya mengkotak-kotakan orang sehingga nggak mau lebih baik, nggak mau maju. Itu kan kita bisa memilih. Maksudnya gini, oke, kalau introvert itu misalnya dia lebih kekuatannya itu dari dalam gitu ya, dia lebih sulit berekspresi seperti ekstrovert gitu. Ya itu adalah kondisi dia gitu. Tapi kan dalam pilihan kita pengen jadi lebih baik, manusia yang lebih baik, atau mengekang diri dalam atas nama ekstrovert introvert gitu. Itu kan pilihan kita. Kita bisa memilih mana kita tuh makanya tadi yang aku kenalkan sama teman-teman bukan be yourself, tapi be the best of yourself. Kalau kita tahu, aku ekstrovert, aku punya kelebihan ngomong, ya udah, banyakin jadikan kebaikan omongan itu. Kalau misalnya aku introvert itu juga sebenarnya bukan dari sisi nggak bisa ngomong loh, say. Banyak para pemimpin dunia itu introvert. Kayak Soekarno itu introvert. Dalam Stephen ya. Pak Jamil Azaini itu introvert. Kalau teman-teman kenal sama psikolog Zen, mereka jadi pembicara gitu. Jadi itu bukan jadi gini, siapapun, aku jadi inget sama konsepnya Ustadz Felix Yao. Ustadz Felix Yao itu punya buku namanya Habits, itu bagus banget dibaca, bagus banget, dan itu enak dibacanya. Jadi prinsipnya semua orang itu bisa jadi siapapun kalau dia mau, dan dia bisa kalau mau ada 1000 jalan, kalau nggak mau ada 1000 alasan. Mau dia introvert, mau dia extrovert, dia bisa ngomong di depan umum, bisa kalau dia mau. Tapi kalau dia menjadikan itu sebagai tameng, sebagai kotak-kotak diri, aku kan introvert gitu ya, aku mah nggak bisa, nah berarti dia nggak mau maju gitu. Nah dia menggunakan ilmu itu sebagai tadi nyaklek gitu, padahal ilmu itu alat bantu yang memudahkan kita untuk maju. Kalau karena ilmu itu membuat kita malah nggak gerak, itu nggak tepat berarti pengaplikasian ilmu gitu. Kebayang nggak Teh? Jadi semua ilmu, apapun itu, termasuk memahami Stephen. Jangan sampai teman-teman memahami Stephen. Nanti, aku kan emang orang intuiting, aku mah emang gak suka diatur. Makanya jangan ngatur-ngatur aku. Nggak gitu juga, darling. Nggak gitu juga. Itu levelnya masih level ego berarti. Orang itu ada tangganya. Tangga nanti kalau di bahasa Stephen itu ada tangga makom gitu. Jadi dari dia mikirin dirinya sendiri, nanti tangga selanjutnya dia mikirin dirinya yang lebih baik, tangga selanjutnya baru dia mikirin orang lain, tangga selanjutnya dia udah nggak peduli sama orang lain dan dirinya, tapi mikirin Allah. Gimana Allah ridho sama dia. Jadi kalau Allah nyuruh kita buat dakwah gitu ya, buat kita menyampaikan kebaikan, mau aku introvert mau ekstrovert ya udah aku ngikut. Nah, itu udah level spiritual. Nanti bertahap. Makanya belajar dulu, kenal diri, jadi be the best of yourself gitu ya, be the best of ourselves. Jadi diri kita yang terbaik dulu gitu ya. Jadi kan setiap ilmu itu kebaikan buat kita, bukan kengkang, bukan jadi mengkotak-kotakkan orang gitu ya. Kamu mah feeling ya, pantesan baperan. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Nah, kebayang ya. Semoga kebayang ya. Gimana Teh? Terima kasih banyak. Ya, begitulah Teh. Kadang sampai kayak terbawa mood gitu loh Teh, karena perkara ekstrovert dan introvert gitu. Dan sekarang sudah bayarkan Teh. Terima kasih banyak Teh. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Teh Citra dan Uswa yang sudah bertanya. Jadi sahabat soleha semuanya perlu di-highlight ya. Mau dari berbagai karakter kita introvert atau extrovert itu nggak masalah.
Jadi itu hanya driven. Bagaimana kita bisa mendapatkan energi kembali, nge-charge-nya gimana. Tapi bagaimana kita menjadi lebih baik itu yang paling penting, begitu ya, sahabat solehah. Jadi semoga pada malam hari ini kita bisa mendapatkan ibroh. Dan kalau bicara tentang manusia nggak akan pernah bisa habis, bahkan nggak pernah bisa cukup karena manusia itu rumit dan banyak banget hal yang bisa dipelajarin. So, insya Allah maybe kita akan ketemu lagi mungkin sama Teh Citra next time ya. Kalian yang masih kangen, karena tadi yang nonton sampai 140-an something, and that's great numbers. Jadi keren. Isinya luar biasa. Aku pun ngedengerinnya asik banget, cara penyampaiannya dan ilmu yang dikasih juga Masya Allah banget. Kita semua diajarkan untuk terus selalu berikhtiar dekat sama Allah dan memperbaiki diri. So, untuk closing statement silahkan Teh Citra bisa menyampaikan beberapa motivasi. Beberapa ya, jangan sampai subuh ya. Masya Allah. Ya. Oh ini, aku mau nyampein ini aja. Aku izin share screen sebentar ya. Iya, sebentar, Nak. Masya Allah, udah dipegang nih sama bocilnya nih, sahabat solihah Afwan Jidan dan Citra. Semoga berkah. Apa namanya, setiap dari kita itu punya sumber yang cukup untuk merubah diri kita tuh lebih baik, lebih positif. Dan itu, sumber itu udah dikasih Allah. Dari masa lalu kita, dari pengalaman-pengalaman kita, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, yang biasanya kita abaikan adalah kita nggak belajar dari itu, gitu ya. Entah dari pemaknaan apa-apa yang udah Allah kasih di kejadian-kejadian sebelumnya, gitu ya. Allah itu kan banyak ya bantu kita di banyak masa di kehidupan kita. Kita itu hidup itu kan nggak flat ya. Kadang kita naik, kadang turun. Pas kita turun, kita ditolong Allah. Itu banyak banget kita bisa membaca pola-pola pertolongan Allah itu. Jadi makanya gimana cara kita untuk bisa bisa fokus untuk menggali gitu ya. Sering-sering untuk bikin ruang bahasanya itu muhasabah diri, muhasabah diri, apa yang udah baik aku lakukan sekarang, apa yang kesalahan yang aku lakukan hari ini, apa yang aku syukuri hari ini, gitu. Nah, terus dekat-dekatlah dengan orang solih, dekat-dekatlah dengan orang yang berilmu, agar kita ada yang ngingetin kita, gitu. Kadang-kadang kekuatan tuh nggak jauh-jauh kok, nggak kemana-mana, ada di dalam diri kita sendiri gitu. Karena Allah tuh udah ngasih ruh gitu ya. Allah tuh sudah menitipkan ruh dalam diri kita, yang itu bagian dari Allah gitu ya. Ya itu aja, dan aku mau kasih spoiler dikit karena komunitas aku izin ya Teh, ini adalah salah satu yang bikin aku punya kerangka pemikiran Islam yang lebih tertata, lebih terstruktur, itu ketika aku ikut ini, nge-slow you ngaji. Nah ini Share Community, komunitasnya aku itu kolaborasi sama nge-slow ini, acara nge-slow ini. Jadi teman-teman yang ngerasa selama ini tuh kayak belajar Islam kayak bingung, banyak pertanyaan yang kayak nggak kejawab gitu ya. Nah di sini tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan liar yang itu tuh bisa kita jawab gitu. Termasuk kenapa sih kita mesti milih Allah? Kenapa kita mesti kudu beriman gitu ya? Kenapa kita memilih Islam gitu? Nah yang kayak gini itu kayak basic banget, tapi ini mempengaruhi cara berpikir kita. Aku recommended banget buat teman-teman ikutin deh ini, walaupun dia memang berbayar, tapi dia ada diskon kalau teman-teman ikut lewat komunitas Shikar. Jadi nggak perlu terlibat jadi pengurus Shikarnya, nggak apa-apa gitu, tapi lewat Shikar juga boleh gitu. Jadi semoga ini juga jadi jalan kebaikan buat teman-teman, karena ini
terakhir tuh sampai tanggal 25 kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram aku. Ini adalah bagian dari gimana biar kita punya cara berpikir yang Islam gitu. Sekedar pengetahuan tadi ya, yang lepas-lepas gitu teman-teman. Ini penutup dari aku. Semoga teman-teman tetap terus semangat belajar, semangat mengenal diri, semangat untuk mendalami Islam lebih dalam, sehingga kita tadi ya, kita itu nggak kebawa arus gitu. Kita tuh nggak kebawa arus yang kebanyakan orang arahkan ke kita gitu. Padahal kita punya misi yang jauh lebih mulia, yaitu jadi khalifah Allah. Gitu teman-teman. Ya, sekian aja dari aku. Nanti kalau teman-teman mau share, boleh. Nanti ingetin aku ya, Teh. Siapa? Teh Adel. Teh Adel. Ingetin aku. Nanti diingetin lagi Teh Citra. Ya, ingetin aku mau milih satu orang yang beruntung, yang sharing ini ya, insight atau resume malam ini di story atau di feed. Aku mau kasih hadiah dari aku pribadi. Terima kasih. Gitu ya. Dan mohon maaf lahir batin ya kalau kebanyakan kepanjangan Teh Adel punten pisan. Makasih banyak buat ilmunya, nggak apa-apa kebanyakan, justru kita dapat banyak manfaat. Jadi sahabat solihah, jangan lupa tadi ikut kegiatan She Cares yang berkolaborasi dengan Ngeslow dari Yuk Ngaji. Insya Allah nanti untuk kontennya akan di-share di komunitas ya Teh ya, komunitas sahabat solihah, biar teman-teman yang nggak ikut Jumanji malam hari ini bisa tahu informasi She Cares ini gitu ya. Boleh. Soalnya lumayan, diskonnya 100.000. Insya Allah. Jadi dari harga 370 jadi 270. No worries. Belajar. Selamat belajar. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk mengabadikan momen seru pada malam hari ini, kemudian share juga ke Instagram, lalu tag ke @citra, ke narasumber kita ya, ke Teh Citra, ke @solehahstory juga, ke @citraayufuri. Dan misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa langsung DM Teteh aja kali ya, atau ke Solehah Story, jadi kita bisa sharing ilmu. Dan mungkin kalian bisa ikutin kegiatan kelas di She Cares ini, jangan sampai ketinggalan. Masya Allah. Teh Adel kayak tahu aja di She Cares ada banyak kelas juga. Masya Allah. Kebetulan aku juga suka kepoin di ngaji gitu kan, dan gitu. salah satu ada di linknya. Salah satu teman aku ada yang ikut kegiatan She Cares ini, namanya Teh Gina, cuma aku berhadir. Oh, gitu. Teh Gina yang Army Sakina juga ya? Dia sebelum Ngeslow juga. Ngeslow. Oh, iya. Masya Allah. Barakallah. Kita kayak ngobrol ya, gitu. Wah, next time aku yang akan nge-host langsung nih sama Teh Citra, kayaknya bakalan seru. Tapi ada satu halnya yang aku juga pengen kasih insight ke teman-teman. Aku lupa satu hal. Kan berhubung teman-teman itu lagi pencarian passion-nya apa gitu ya. Teman-teman perlu mencoba banyak hal. Satu hal lagi, selain tadi ya belajar Stephen itu bisa diikhtiarkan, teman-teman juga perlu mencoba banyak hal, karena dengan mencoba itu kita akan tahu kan, oh ternyata kita asik ya ngejalanin ini, oh kita bisa ya ngejalanin ini. Karena kalau teman-teman terlalu berkungkung sama itu bukan passion aku gitu ya, terlalu dini untuk teman-teman menganggap ini passion atau bukan, karena teman-teman sedang mencari. Kecuali nanti kalau umurnya udah 50 tahun, boleh ngomong kayak gitu ya, karena udah banyak pengalaman. Karena gini teman-teman, dulu aku kan fotografer, aku ngerasa passion aku ya udah fotografer. Tapi kalau aku nggak nyobain dulu, kan dulu aku peternakan. Dulu tuh aku peternakan, aku kuliah di peternakan sama gizi, nggak ada hubungannya sama fotografer. Tapi karena aku mencoba, aku nemuin, wah ternyata aku passionate ya sama fotografi gitu ya. Dan fotografi yang aku passionate ini tuh bukan fotografi sembarang fotografi, tapi candidnya, bagian candid, motretin orang, ekspresi orang, tuh aku suka banget gitu. Bukan. Nah, tapi setelah nikah dan punya anak, aku kan terbentur hamil, punya anak itu tuh nggak bisa seleluasa itu motret event lagi, motret orang tuh nggak bisa seleluasa itu. Akhirnya kan
kan sempet di masa yang akhirnya ya aku kayak kehilangan energi. Tapi ketika aku nyoba lagi, ada kebaikan, aku nyoba. Termasuk ada kebaikan itu, aku nyoba jadi army Sakina, jadi penjual buku Sakina. Tadinya aku nggak kepikiran, aku mah nggak suka jualan dulu. Aku tuh nggak suka jualan, cuy, gitu ya. Tapi aku kenapa tergerak mau jualan? Karena aku ngerasain dapat insight berharga ketika aku baca buku anak, Semua Titipan Allah. Itu buku anak, tapi yang geter aku gitu. Yang nangis aku, yang kerasa terkuatkan itu aku, yang tergugah itu aku. Jadi pas aku lagi sedih gitu, pas aku lagi memang ada masalah, aku baca buku Semua Titipan Allah itu aku bacain ke anak aku, tapi terus aku yang merasa tercerahkan gitu loh. Ini aku ngerasa kayak gini loh, gila ya, ini buku anak kenapa orang tuanya yang yang ngena ya. Nah, terus aku berpikir bahwa ini pasti banyak dong orang tua sana, ibu-ibu di luar sana yang juga butuh support, butuh penguat. Nggak banyak orang-orang yang bisa menyentuh, menggugah hati. Dan buku anak itu bisa jadi salah satu penggugah hati orang tua gitu. Itu bikin aku pengen nyebarin value di buku ini. Ini buku udah ngubah hidup aku, udah bantu aku, dan aku pengen bantu lebih banyak ibu-ibu di luar sana. Yang kita tahu banyak orang nggak suka baca buku kan, ya nggak? Tapi kalau baca buku anak kan banyak ilustrasinya, jadi enak gitu. Tapi ngena gitu. Jadi teman-teman bisa jadi juga gitu. Jadi perlu mencoba banyak hal baru. Cobain aja, kita nggak tahu sampai di titik aku pikir aku nggak suka sama jualan, tapi ketika aku edukasi buku anak ternyata aku passionate banget, seneng banget, sampai kayak gini aja udah ditutup, masih ngomong ya. Jadi teman-teman, ini teman-teman juga yang masih gadis-gadis, kalau teman-teman masih kebingungan mencari peran, langkah, itu bisa deh cobain. Kalau misalnya teman-teman mau jadi tim penjualan aku, kita dari tadi tuh promosi terselubung, bukan promosi terselubung, ini promosi terang-terangan mulu ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman perlu sadar bahwa kita itu perlu terus-terusan mempromosikan kebaikan, ya nggak? Yang orang yang promosi LGBT aja semangat banget loh. Kita tuh perlu semangat untuk mempromosikan kebaikan apapun itu. Jadi kalau teman-teman nih masih kebingungan ngambil peran apa, cobain deh. Jadi perantara hidayah untuk jualin value buku anak. Jangan kira banyak teman-teman aku yang dia belum nikah, tapi dia jadi perantara. Jadi yang ngejualin buku anak gitu. Teman-teman tahu nggak? Di situ jadi belajar. Jadi belajar parenting itu jauh lebih baik sebelum menikah. Karena kalau udah nikah, langsung mabok, langsung uwe-uwe, udah pusing, langsung hamil ya. Baru nikah udah langsung tekdung gitu ya. Hamil terus pusing-pusing, udah nggak konsen belajar parenting. Teman-teman, kalau nggak mau punya luka pengasuhan yang sama ke anaknya, yang kalau ngerasa dirinya itu punya banyak luka-luka di masa kecil, dan nggak mau ngulang itu, mau nggak mau kita perlu belajar. Orang tua zaman dulu nggak punya akses parenting, sekarang berkelimpahan. Maka teman-teman belajar dari sekarang mumpung masih single. Justru semakin teman-teman cepat belajar, teman-teman akan cepat untuk healing. Karena kita juga di Sakinah alhamdulillah difasilitasin bisa healing dengan cleansing emosi kayak gitu-gitu, kita dikenalin. Jadi ketika belajar parenting itu belajar mengolah emosi dulu gitu teman-teman. Itu aduh, Masya Allah, ini masih ada 73 orang yang bertahan dengerin aku ngomong nggak selesai-selesai. Tolong Teh Adel diberhentiin. Karena asik banget, meskipun itu bentuknya promosi, tapi adalah promosi kebaikan, sehingga kita mau untuk dengar. Well, thank you so much, Citra. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, insya Allah next time ya, perlu diagendakan sepertinya.